Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja ya. Bertemu lagi dengan saya, Ervina Rahmatunisa, dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai teks anekdot. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu kompetensi dasar 3.6, yaitu mengidentifikasi struktur dan kebahasaan dari teks anekdot. Selamat belajar! Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu teks anekdot? Menurut KBBI, teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya, teks anekdot berisi mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Teks anekdot bertujuan sebagai sarana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kejengkelan, kemarahan, dan lain sebagainya. Lalu, tujuan lainnya adalah sebagai bahan hiburan, analogi, dan contoh dalam menjelaskan sesuatu. Selain itu, juga sebagai sarana untuk menarik perhatian. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks anekdot. Teks anekdot memiliki beberapa ciri, di antaranya yang pertama berupa cerita fiksi atau percakapan singkat dengan gambaran realistis. Yang kedua, bersifat menggelitik, lucu, menjengkelkan, dan konyol. Yang ketiga, isinya berupa sindiran secara tidak langsung. Yang keempat, di dalam teks anekdot terkandung tokoh, latar, peristiwa, dan pelajaran yang dapat diambil. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan utama pada materi kali ini, yaitu struktur dari teks anekdot. Teks anekdot memiliki struktur di antaranya yang pertama, abstraksi. Abstraksi merupakan bagian awal dari teks yang berfungsi untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai isi. Biasanya menunjukkan hal unik yang terdapat dalam teks. Bagian yang kedua adalah orientasi atau latar belakang. Orientasi ini menunjukkan latar belakang atau bagaimana peristiwa ini terjadi. Atau dapat dikatakan bagian yang menunjukkan awal mula kejadian. Yang ketiga adalah krisis. Krisis adalah ketika puncak masalah terjadi. Biasanya, krisis berisi sindiran yang ditujukan kepada seseorang. Krisis dapat terjadi secara berulang, tergantung dengan alur ceritanya. Struktur selanjutnya adalah reaksi. Reaksi adalah tanggapan yang diberikan orang sekitar terhadap krisis yang telah diberikan. Banyaknya reaksi tergantung pada banyaknya krisis yang ada dalam cerita. Bagian yang terakhir adalah koda. Koda adalah bagian akhir yang menunjukkan situasi terakhir pada cerita. Koda merupakan bagian penting yang harus ada dalam sebuah teks anekdot. Supaya kamu lebih paham mengenai struktur dari teks anekdot, coba perhatikan contoh analisis struktur dari teks anekdot yang berjudul Sampah Banjir berikut ini. Bagian abstraksi ditunjukkan pada kalimat masih di kelas yang sama dengan murid yang berbeda, seorang guru bertanya pada murid-muridnya. Yang kedua adalah bagian orientasi ditunjukkan pada kalimat guru. Anak-anak, sebutkan problem pemerintah yang paling sering kita jumpai dalam berita. Murid menjawab, itu semua pertanyaan yang semua orang tahu, Pak. Guru menjawab, apa kalau begitu?
bagian krisis. Problemnya cuman kebanjiran, Pak. Guru menjawab, bagus sekali, sebutkan daerah mana yang paling sering kebanjiran. Bagian selanjutnya adalah reaksi. Murid menjawab, gedung DPR, Pak. Loh, kok bisa? Selanjutnya, bagian koda. Banjir masalah, Pak, gara-gara kebanyakan yang duduk di sana. Hus, ngaco kamu. Semua siswa dalam kelas tersebut tertawa terbahak-bahak. Kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Apa sih kaidah kebahasaan dari teks anekdot itu? Teks anekdot memiliki kaidah kebahasaan di antaranya yang pertama, menggunakan kata keterangan waktu lampau seperti dahulu, kemarin, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Yang ketiga, menggunakan kata kerja material. Yang keempat, memiliki urutan peristiwa sesuai waktu terjadinya. Yang kelima, memuat kalimat perintah. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat retorik atau pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Teman-teman, materi pada video pembelajaran kali ini sudah selesai. Selanjutnya, kerjakan tugas-tugas berikut ini. Yang pertama, carilah contoh teks anekdot dengan tema sosial dan tema pendidikan. Selanjutnya, analisislah struktur dan kaidah kebahasaannya. Tugas tersebut wajib dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Selamat mengerjakan. Dadah. Terima kasih karena telah menyaksikan video pembelajaran tadi. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.